Hari ini Polri menggelar upacara serah terima jabatan dari Jenderal Polisi Badrodin Haiti kepada Kapolri baru Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tito Karnavian menyatakan akan tegas dalam melaksanakan penegakan hukum, namun dengan tetap mengedepankan komunikasi secara persuasif dengan berbagai pihak. Upacara serah terima jabatan Kapolri berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan dinamika yang terjadi di internal Polri selama dirinya memimpin. Badrodin menyatakan berkat kerja keras dan soliditas, citra Polri yang sempat menurun perlahan mulai pulih. Yang terpenting menurutnya adalah upaya mendasar untuk meraih kepercayaan masyarakat melalui perbaikan kinerja. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berjanji akan mengutamakan dialog serta komunikasi dengan berbagai pihak dalam mengemban posisinya sebagai pimpinan Polri. Karena kan mungkin bisa melihat bagaimana pada saat saya di Papua, di Metro juga saya melihat cukup efektif langkah-langkah untuk melakukan komunikasi. Komunikasi dibangun, dialogkan antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga kita melihat mudah-mudahan ada solusinya. Tapi ketika terjadi pelanggaran hukum, tegas harus dilakukan penegakan hukum tanpa menimbulkan ekses atau permasalahan baru. Saya pikir itu. Saya ingin agar kewilayahan mengedepankan fungsi-fungsi preventif dulu. Ya, tidak cukup hanya dengan penangkapan, penindakan. Mantan Kapolri Badrodin Haiti mengaku lega atas terpilihnya Tito Karnavian menjadi pengganti dirinya. Ya, meski masih banyak kekurangan, ia mengaku banyak perubahan dalam tubuh internal Polri yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kapolri. Ya, saya pikir ada hal-hal yang positif yang harus kita akui. Ya, kita masuk mulai dari PLT, banyak problem-problem di internal maupun dengan eksternal. Kemudian awal jadi Kapolri juga demikian, sehingga semuanya itu bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian juga saya pikir pemberantasan terorisme selama 2015-2016 tidak ada masalah, walaupun ada kejadian tetapi bisa kita ungkap secara keseluruhan. Kemudian juga yang terkait dengan kasus-kasus konflik sosial, ya tentu namanya manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, yang kekurangan ini mari kita kerjasamakan dengan staf-staf untuk bisa kita lengkapi. Setelah pensiun rencananya mau ngapain, Pak? Mau ngomong cucu. Tahu cucu saya ini. Tidak ada rencana ya, Pak, mau pensiun? Mau liburan mungkin, Pak? Liburan apa gimana, Pak? Ya. Berapa tuh, Pak? Sudah sama ibu jangan-jangan. Nah, ini cuma cucunya. Ngomong cucu ya, Pak? Iya kan? Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ira Syarif. Perbaikan internal Polri merupakan prioritas utama bagi Kapolri baru Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tito Karnavian menginginkan adanya hubungan erat di antara seluruh elemen kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan salah satu cara mempererat hubungan antara atasan dan bawahan di lingkungan Polri adalah dengan cara berkomunikasi dengan baik. Selain itu, seorang atasan harus sering berinteraksi dengan anggotanya. Ini akan menimbulkan solidaritas di antara sesama anggota Polri. Kapolri Jenderal Tito menekankan soal perubahan kultur anggota yang lebih humanis dan juga non-koruptif, serta menghilangkan arogansi kekuasaan juga menjadi prioritas utamanya dalam memimpin Polri. Yang berikutnya untuk solidaritas internal bukan hanya di tingkat elit. Saya juga akan mendorong semua pimpinan kewilayahan Kapolda, Kapolres, sampai dan Kapolsek, Kapospol mampu untuk membangun hubungan internal dengan anggota masing-masing. Ada dua arah, jadi tidak hanya top down, tapi juga bottom up. Ada hubungan yang baik, bukan hanya sebagai pimpinan komandan pada bawahan, tapi juga hubungan yang lebih personal dengan bawahan-bawahan. Ini saya harapkan. Jadi harus rajin belusuan ke bawah. Ini akan saya masyarakat.
Sebagai upaya reformasi di Korps Bayangkara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mewajibkan petinggi Polri menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Aturan yang diterapkan untuk para perwira tersebut akan berjalan bertahap. LHKPN nantinya diverifikasi Inspektur Pengawas Daerah dan Inspektur Pengawasan Umum. Jika ada perwira tidak menyerahkan LHKPN, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi seperti tidak boleh ikut promosi, mutasi, bahkan ikut pendidikan. Ya, LHKPN adalah salah satu upaya dalam rangka menekan budaya koruptif. Ya, jadi nanti kita akan membuat perkap dulu. Ini harus bertahap. Kalau nggak nanti akan goyang ya. Saya tidak ingin langkah-langkah saya untuk memperbaiki itu menimbulkan kegoncangan. Jadi kita lakukan secara bertahap, buat peraturan Kapolri dulu. Tingkat mana yang harus mengirimkan LHKPN, dan LHKPN ini nanti kita akan buat sistemnya di polisian. Ada Irwasda yang akan Irwasum, nanti akan dibuat laporan ke sana, dan nanti bertahap nanti dikenain sanksi internal. Misalnya yang tidak mengirim setelah batas waktu tertentu, nanti otomatis tidak boleh ikut promosi, tidak boleh ikut mutasi dan lain-lain, termasuk sekolah. Sampai tingkat mana Pak itu akan diterapkan? Apakah dari saya nanti memberikan kewenangan kepada tim untuk mengkaji ya. Kalau saya berpikir perwira ke atas, tapi saya pikir bertahap. Mungkin Pati dulu, Pamen, setelah itu Pamen. Usai dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Tito Karnavian akan memprioritaskan penangkapan pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso. Polri akan terus memperketat operasi untuk menghindari adanya kontak fisik kelompok Santoso dan masyarakat sekitar di Poso. Itu tetap menjadi target utama kita. Sekarang ini perburuan ini tidak gagal karena dulu mereka memegang inisiatif melakukan penyerangan. Sekarang kan semenjak adanya operasi Camar, Tinombala, pengerahan pasukan di sana kan tidak ada lagi serangan-serangan ke masyarakat. Yang ada adalah mereka sekarang tertekan. Dari 47 orang sekarang tinggal 21 kalau saya tidak salah. Itu menunjukkan bahwa operasi ini efektif. Kalau masalah penangkapan Santoso, ini masalah Medan, itu as a matter of time saya kira. Nanti kita akan tetap tingkatkan operasi ini ya, sampai dan selesai. Baik yang bersangkutan tertangkap, hidup atau mati, atau mungkin dengan cara-cara soft misalnya, karena mereka juga harus memahami bahwa adanya operasi, banyaknya Polri, TNI di sana kan membuat masyarakat juga tidak nyaman mungkin kehidupan di situ. Nah, demi kemaslahatan umat, saya kira ya teman-teman saudara-saudara itu sebaiknya saya kira turun gunung, mereka menghadapi proses hukum yang berlaku. Bukan menyerah, bukan. Ya, demi kemaslahatan umat yang ada di sana. Pak, langkah konkret untuk Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Cakri Miller. Presiden Joko Widodo siang ini melantik Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. Kita langsung bergabung ke Istana Negara untuk menyaksikan prosesi pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Atas nama bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini saudara diberi amanah, diberi percaya, dan diberi tanggung jawab oleh negara untuk memastikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat agar berjalan dengan baik, penegakan hukum berjalan dengan profesional, serta masyarakat mendapatkan perlindungan, pengayuman dan pelayanan yang setara dan prima. Ke depan, saudara menghadapi tantangan tugas yang semakin
Saya meyakini di waktu pimpinan saudara Polri akan mampu mengembangkan tantangan tugas yang berat itu dengan baik, sehingga Polri menjadi institusi yang semakin dipercaya oleh rakyat. Dalam menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan, saya minta saudara berfokus pada 2 hal. Pertama, jaga persatuan, kekompakan, soliditas internal Polri, karena hanya dengan kekompakan, persatuan, Polri akan memiliki fondasi yang kokoh dan kuat dalam menjalankan tugas yang diberikan negara. Kedua, melakukan reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten. Sekali lagi saya ingin menekankan apa yang sudah saya sampaikan pada Hari Bayangkara ke-70, bahwa reformasi Polri adalah kunci menghadapi masa depan. Reformasi harus menyeluruh dari hulu sampai hilir, mulai dari sistem rekrutmen sampai dengan pelayanan Polri pada masyarakat, mulai dari perubahan mental sampai perubahan perilaku setiap anggota Polri. Saya ingin reformasi Polri betul-betul konkret serta terlihat nyata dalam wajah pelayanan dan perlindungan Polri pada rakyat. Perbaiki kualitas pelayanan pada masyarakat sehingga lebih mudah, lebih sederhana, tidak berbelit-belit, bebas pungli, dan dengan prosedur yang jelas. Berantas dengan tegas praktek mafia hukum, lantas perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum, mafia hukum, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dari pengayoman dan perlindungan yang setara kepada semua warga bangsa yang beragam, Polri harus mampu menjadi perekat kebinekaan, menjaga toleransi, serta memperkuat persatuan Indonesia. Bersama dengan itu, Polri juga harus mampu bersinergi dengan institusi pemerintah yang lain untuk mengajak masyarakat tetap waspada akan ancaman varian terorisme dan narkoba, melakukan langkah-langkah penanganan, pencegahan, serta deteksi dini terhadap setiap potensi kerawanan yang ada, terutama ancaman terorisme. Demikian pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan kepada Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian saudara kepada bangsa dan negara. Untuk Kapolri yang baru, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas, berjalan dengan baik dan penuh amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pemberian ucapan selamat dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haji Indah Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik